Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radar Tasik Podcast. Hari ini saya mengundang perwakilan dari Demokrat untuk kembali membahas persiapan pilkada, pileg, pilpres, pilgub untuk 2024 mendatang. Bersama saya kali ini Kang Irfan Ramdhani sebagai Sekretaris Umum DPC Demokrat Kota Tasikmalaya. Selamat datang, Kang. Selamat datang. Ini baru pertama kalinya kita ke sini ya. Betul. Iya. Terima kasih telah mau menjadi perwakilan dari Demokrat. Ini kan kemarin kan habis dari Rapimnas ya, baru-baru ini. Betul. Beberapa waktu ke belakang. Itu pesan-pesan dari Rapimnas kira-kira mengarahnya ke daerah kayak gimana, Kang, kemarin? Ya. Kemarin kita menggelar Rapimnas di JCC tanggal 15-16 September, di mana di Rapimnas ini tentunya menyampaikan garis-garis besar haluan organisasi, juga menyampaikan isu-isu di grassroots berkenaan dengan satu ekonomi dan kesejahteraan sosial. Juga yang kedua berkenaan dengan keadilan dan penegakan hukum. Terus yang ketiga berkenaan dengan kebebasan sipil dan demokrasi. Isu-isu itu juga disampaikan oleh Mas AHY hasil roadshow Nusantara. Juga di Rapimnas itu juga disampaikan berkenaan dengan kesepakatan kita semua bahwa Mas AHY sebagai representatif Partai Demokrat untuk maju di Pilpres nanti. Jadi mau diusung tuh. Diusung. Ini kalau mau ngomong diusung, ada bocoran nggak dari pusat kira-kira gambarannya seperti apa? Sebagaimana yang sudah diberitakan di beberapa media cetak ataupun online, memang mudah-mudahan ini harapan dari kita semua, Mas AHY tentunya menjadi bagian dari kontestasi Pilpres. Adapun nanti berkoalisi atau dengan siapa, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Mas AHY, karena ini sudah diamanat dari Rapimnas itu sendiri. Gitu. Kemarin ada pesan perubahan dan perbaikan yang dibawa oleh AHY kemarin. Betul. Itu kayak gimana sih, Kang, ininya? Memang kemarin juga sebagai platform kemarin disampaikan di Rapimnas itu adalah Demokrat memperjuangkan perubahan dan perbaikan, di mana memang kalau ada hal-hal yang baik tentu harus dipertahankan dan harus lebih baik lagi. Tetapi kalau sekiranya ada yang perlu dirubah, maka Demokrat harus tampil di depan, harus berani juga bersikap. Termasuk isu-isu tadi yang disampaikan oleh Mas AHY hasil roadshow Nusantara berkenaan yang 3 isu tersebut, karena itu yang dirasakan oleh masyarakat hari ini. Termasuk BBM ya? Termasuk BBM juga. Termasuk kenaikan BBM. Betul. Iya, menurut Akang kenaikan BBM gimana? Kenaikan BBM saya kira karena juga bahan mentah dunia juga turun. Saya kira perlu juga dievaluasi ulang lah berkenaan dengan kenaikan BBM ini, gitu. Karena kita kan Demokrat hari ini kan posisinya sebagai oposisi nih. Ya bukan berarti kita bersikap tidak objektif. Sebagai check and balance tentunya untuk pemerintah, ya kita juga harus rasional menyikapi sikap-sikap politik dari penguasa hari ini. Maka pandangan kita hari ini berkenaan dengan kenaikan BBM belum tepat lah. Belum tepat. Karena salah satunya minyaknya udah turun, minyak dunianya udah turun. Inflasi juga naik ya? Iya. Demo di mana-mana nih. Betul. Iya. Ini ngomong-ngomong sekarang Demokrat sedang melakukan apa nih di daerah, di Kota Tasikmalaya khususnya? Iya. Pasca musyawarah cabang yang digelar di Bandung serentak Jawa Barat. Ya alhamdulillah mungkin Pak Anang sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Kota Tasikmalaya hari ini sedang membangun infrastruktur organisasi. Jadi alhamdulillah untuk kepengurusan DPC sudah terbentuk. Sampai kemarin pendidikan politik dan pembinaan itu juga bagian dari konsolidasi penguatan kapasitas di organisasi, mulai dari grassroots, anak ranting, DPAC, juga mungkin dari kita DPC. Gitu. Sekarang berapa kursi, Kang, di Kota Demokrat? Kota Tasik kita 2 kursi. Target berapa untuk peningkatan 2024? Target 2024 sebagaimana hasil analisa juga kajian dan fit and proper test Ketua DPC Pak Anang, bahwa kita sangat rasional mendapatkan 5 kursi di 2024. 5 kursi. 5 kursi, betul. Berarti di semua dapil terisi.
harus terisi. Harus terisi. Kalau itu yang 2 dapil itu di dapil mana? Dapil 1 dan dapil 3. Dapil 1 dan dapil 3. Berarti 4 sama 4 dan 2. 2-nya. Iya. Zona tempurnya di sana. Betul. Ini bagaimana untuk meraih target itu dari 2 dan ke 5? Oh ya. Salah satu indikator bahwa kita bisa meraih itu satu mungkin pembangunan SDM di kita. Ya. Terus struktural partai dari mulai DPC sampai ke anak ranting harus betul-betul solid dan sudah terbentuk tentunya. Terus nanti di pemenuhan caleg harus penuh. Kalaulah kemarin di dapil 4 calonnya itu 6, maka untuk 2024 itu harus 12. Karena ini salah satu indikasi kita akan bisa mendapatkan kursi ketika pemenuhan calon anggota legislatif itu terpenuhi di setiap dapilnya. Gitu. Sekarang kira-kira udah terpenuhi semua posnya? Insya Allah. Pendaftaran udah dibuka? Pendaftaran sudah dibuka, kita juga sudah membuat tim penjaringan, ada panitianya, bagaimana kita merekrut dari kader-kader Demokrat juga dari unsur profesional untuk ikut serta di kontestasi pileg, daftar ke Partai Demokrat Kota Tasikmalaya. Kalau dari ke tahun kan pasti SDM-nya beda-beda. Betul. Wajah Demokrat era sekarang itu kayak gimana kan? Nah, di kota. Untuk Partai Demokrat Kota Tasikmalaya memang ini sesuai dengan harapan Mas Ahaye nih. Kenapa? Perubahan dan perbaikan. Yeah. Jadi pengurus Partai Demokrat Kota Tasikmalaya hari ini memang dipenuhi oleh wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru, milenial. 70% hampir itu adalah muka-muka baru dan milenial. Ini mudah-mudahan menjadi indikasi awal lah bahwa di Kota Tasikmalaya ada perubahan dan perbaikan. Ini kan banyak wajah-wajah baru nih. Pasti kan mereka tuh tidak akan mudah untuk bertempur dengan senior-senior dari partai-partai lain. Itu bagaimana menyiasatinya kan? Ya salah satunya ya menambah kapasitas. Jadi kapasitas SDM-nya. Ya alhamdulillah yang hadir hari ini di Partai Demokrat khususnya di DPC tingkat kota yang menjadi pengurus mempunyai latar belakang keorganisasian. Artinya mereka tidak datang dengan gelas yang kosong. Tinggal bagaimana berkenaan dengan pengetahuan tentang berpolitik. Juga alhamdulillah teman-teman atau sahabat-sahabat Demokrat senior yang sudah lama di Demokrat, alhamdulillah terbuka lebar dengan kehadiran orang-orang baru. Nah ini sebuah sinyalemen positif nih Partai Demokrat Kota Tasik. Artinya antara kolonial dan milenial bisa bersinergi, gitu ya, dan bisa berkolaborasi. Gitu. Nah, apakah ada keterpengaruhan nggak ke daerah dengan koalisi di pusat misalnya? Ini tentunya harus disikapi dengan bijak tentunya di teman-teman kita di bawah. Apapun kebijakan dari pusat tentunya harus diikuti. Walaupun kita pada akhirnya mempunyai rekomendasi karena kita yang mengetahui kondisi kultur di Kota Tasikmalaya. Gitu. Kalau Demokrat sendiri ini masanya atau pendukung suaranya dari kalangan mana? Kalau Demokrat di Kota Tasikmalaya memang ini tentatif lah. Tentatif ya. Kemarin kita mendapatkan 2 kursi itu dengan jumlah suara itu 20.000 lebih. 20.000 lebih mendapatkan 2 kursi. Jadi ini partai-partai yang memang belum terlalu kuat masalah kaderisasi. Mudah-mudahan ke depan dengan hadirnya kita semua dengan semangat perubahan dan perbaikan ke depan kita mempunyai kader-kader militan gitu. Ya, kalau mempunyai kader-kader militan tentunya ini menjadi suara tetap gini. Jadi jangan tentatif lah gitu ya. Tahun ini ke warna ini, tahun depan ke warna ini. Gitu. Kalau tahun sekarang kira-kira ada nggak bidikannya ke kalangan mana, Kang? Ini tentunya yang menjadi konsentrasi semua partai pasti kepada pemilih pemula. Katanya banyak ya? Banyak. Ada sekitar 40.000 kalau nggak salah. Betul. Jadi ada 40.000 pemilih pemula yang pada akhirnya diperebutkan oleh semua partai. Tinggal bagaimana Partai Demokrat ini memberikan rasionalisasi kepada pemilih pemula. Nah, mudah-mudahan Partai Demokrat ini menjadi pilihan utama para pemilih pemula kan gitu ya. Ya. Nah, kira-kira ini kan pemilih pemula menjadi peluang semua partai ini. Demokrat yang ingin ditawarkan Demokrat ke pemilih pemula apa? Kenapa pemilih pemula misalnya ini cocok nih Demokrat untuk pemilih pemula? Kenapa nih? Ya.
Kenapa Partai Demokrat ini harus menjadi pilihan utama pemilih pemula? Satu, bahwa Partai Demokrat ini partai yang terbuka, partai menengah. Semua ruang diberikan kesempatan buat siapapun, termasuk di internal hari ini. Jadi bagi kita Partai Demokrat, ketika ingin ada niatan juga semangat yang sama untuk pembangunan di Kota Tasikmalaya, kita tidak ada syarat-syarat khusus gitu ya. Makanya Partai Demokrat saya kira ini adalah pilihan tepat bagi para pemilih pemula untuk ikut serta di kita, bergabung dengan kita semua. Gitu. Kalau sekarang yang daftar Kang, ada nggak yang dari birokrat? Alhamdulillah sudah ada 2 orang. 2 orang. Ya dari latar belakang birokrat, yaitu Pak Haji Firman, juga Pak Haji Deden. Beliau adalah birokrat yang sudah pasti mendaftar di Partai Demokrat. Pak Haji Firman saya itu yang mantan Kadis Perindak ya? Betul. Perindak dan UMKM Kota Tasikmalaya. Betul. Nanti beliau mau nyalon di dapil mana? Beliau sebagaimana identitasnya ya di dapil 2. Dapil 2. Berarti udah resmi dia beliau daftar ya ke Demokrat. Indihang Cipedes. Indihang Cipedes. Ya. Karena Demokrat birokrat prioritas suka jadi salah satu incaran untuk jadi calon. Betul. Salah satu incaran kita, termasuk kita juga membidik yang sudah purna dari birokrasi untuk ya bergabung dengan kita Partai Demokrat. Karena saya yakin orang-orang birokrat ini punya kompetensi tertentu, juga ya punya kemampuan lebih lah, yang tentunya menjadi hal yang baik untuk Partai Demokrat. Karena yang sebelumnya juga ada mantan-mantan birokrat masuk ke Partai Demokrat Kota Tasikmalaya. Termasuk Bu Haji Elin. Bu Haji Elin. Oh iya. Terus ini Kang, Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya khususnya. Ini agak unik. Betul. Karena akan ada kekosongan incumbent 2 tahun ya. Betul. Pak Yusuf akan berakhir November 2022 tahun ini. Pandangan Akang tentang Pilkada Kota Tasik gimana tuh? Ya. Untuk Pilkada Kota Tasik 2024 yang memang digelarnya itu pasca Pileg dan Pilpres. Buat Partai Demokrat hari ini memang sedang konsentrasi bagaimana di Pileg ini mencapai apa yang kita inginkan, 5 kursi tadi. Baru kita berkonsentrasi penuh dengan Pilkada gitu ya. Tetapi komunikasi politik hari ini memang sedang berjalan. Buat kami ya dinamis sajalah berkenaan dengan Pilkada, wajar-wajar saja ada komunikasi-komunikasi kecil berkenaan dengan Pilkada. Gitu. Kemarin juga terus ini soal wacana 5 dapil. Betul. Gimana? Demokrat ini setuju dengan 5 dapil atau tidak? Bagi kami Partai Demokrat tidak terlalu concern terhadap 4 atau 5 dapil. Bagi kita mau 4 dapil atau 5 dapil kami siap. Karena yakin KPU dan penyelenggara sudah memperhitungkan bagaimana baiknya apakah 4 atau 5. Ya bagi Demokrat mau 4 mau 5 ayo. Karena kita yang penting Partai Demokrat siap untuk ikut kontestasi dengan serius gitu kan posisinya. Gitu. Kalau anggota yang tercatat ada berapa Kang? Anggota Demokrat, Sahabat Demokrat. Sahabat Demokrat. Yang sudah ber-KTA itu 1.900 yang sudah ber-KTA. Sekarang salah satu syarat bacalek itu kan salah satunya adalah menyiapkan KTP terus bagian dari anggota keluarga besar Partai Demokrat. Ini soal ini masih menyinggung tentang Kota Tasikmalaya. Kan orang di kota juga. Bagaimana Demokrat melihat pembangunan di Kota Tasikmalaya, baik pembangunan SDM-nya, baik pembangunan infrastrukturnya. Kira-kira menurut Akang gimana? Ini mungkin juga bagian dari dampak ya secara nasional adanya COVID. Jadi saya juga harus objektif berkenaan dengan pembangunan di Kota Tasikmalaya hari ini. Ya tidak objektif lah kalau misalkan kita terlalu menilai secara dini. Yang terpenting bagi Demokrat kepada pemerintah hari ini ya betul-betul dengan anggaran yang terbatas, tolong sasarannya tepat, terus pembangunan juga terukur, yang juga dirasakan langsung oleh masyarakat bawah gitu. Kira-kira yang paling dibutuhkan sekarang apa sih Kang masyarakat? Yang dibutuhkan itu adalah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Betul. Kebangkitan dari pasca COVID-19. Betul. Terus ini pasca COVID, pemerintah kan BBM naik nih. Betul. Kemudian membom BLT tuh. Betul. Kemana-mana. Menurut Akang gimana itu? Ya. Perlu saya sampaikan ya, bahwa
BLT itu yang dulu menjadi kontroversi bagi oposisi kan dulu itu, karena jujur saja BLT ini adalah inisiatif kita dari Partai Demokrat zaman Ketika Pak SBY. Betul. Malahan sekarang BLT itu adalah penyangga ekonomi kan, betul. Tinggal catatannya bagaimana BLT ini tepat sasaran. Gitu ya. BLT ini tepat sasaran, betul-betul yang menerima itu sesuai. Jangan sampai ini diterima oleh orang-orang yang sudah tidak pantas dan tidak layak gitu. Ya saya kira perlu BLT, tetapi catatan harus tepat sasaran gitu. Sekarang kira-kira ada ke Demokrat misalnya, ada konstituennya, ada masyarakat yang mengeluh tentang tidak mendapatkan bantuan BLT dan sebagainya yang tidak tepat sasaran, ada? Ada, makanya Demokrat hari ini hadir di tengah-tengah masyarakat mengadvokasi masyarakat yang tadi disampaikan. Kalau sekiranya misalkan dianggap layak tapi tidak menerima bantuan, maka kita akan mengadvokasi masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan itu. Karena mereka ya layak untuk menerima bantuan tersebut. Akang nyalon juga gak? Insya Allah nyalon. Di dapil berapa? Saya di dapil 4 Dapil 4. Dapil 4 Mangkubumi. Mangkubumi Kawalu. Banyak aktivis di dapil 4 ya? Saya kira ya. Banyak. Akang dulunya jadi aktivis atau gimana? Dulunya basicnya? Ya, saya aktivis. Di mana tuh aktifnya? Ya saya aktivis karena memang dari Unsil ya. Sudah senang organisasi, alhamdulillah di mahasiswa jadi ketua BLM, juga DLM di Universitas Siliwangi, terus juga bergerak di sosial sama BKM, LPM juga pernah menjadi ketua. Sekarang mungkin jadi ketua Karang Taruna Kecamatan Kawalu dan sekretaris umum KNPI Kota Tasikmalaya. Ini kan Akang kan banyak aktivis itu, banyak pilihan untuk masuk ke partai mana. Betul. Kenapa Akang memilih Demokrat? Karena Demokrat dianggap oleh saya pribadi itu rasional. Terus kesempatannya terbuka. Itulah yang menjadi dasar saya masuk ke Partai Demokrat. Gitu. Rasional dan terbuka. Gitu. Sehingga ini memilih Partai Demokrat. Ya artinya ketika ada anak muda yang mau berpolitik, Partai Demokrat dengan terbukanya memberikan ruang yang sama. Itulah yang menjadi salah satu daya tarik buat saya pribadi. Gitu. Mudah-mudahan ini teman-teman yang di luar sana yang mau masuk ke ranah perpolitikan, Demokrat yang paling tepat ini masuk. Gitu. Ngajak nih. Ngajak. Gabung. Mumpung ini ruangnya masih terbuka. Ini pendaftarannya sampai kapan Demokrat? Kita itu kan capaian kita itu sebagaimana amanat dari Ketua DPC Pak Anang Safaat, bahwa kita ini Bacaleg ini harus 200% per dapil. Gitu. Jadi kalau misalkan di dapil 112 ya Bacalegnya harus 24. Biar teman-teman Bapilu dan tim penjaringan menganalisa dan mengkaji supaya nanti yang dari tadinya Bacaleg menjadi caleg. Ada syarat khusus nggak pendaftaran di Demokrat? Ada syarat khususnya. Jadi yang menjadi Bacaleg harus siap menjadi anggota Partai Demokrat. Ini sebuah ketentuan dan konsekuensi logis bagi semua partai tentu. Ya terutama di kita di Partai Demokrat gitu. Ini Kang, mengenai partisipasi masyarakat terhadap menggunakan hak suaranya nanti di TPS, terutama kan para pemilih pemula itu tidak mudah mereka untuk mau ya. Ada beberapa di kalangan tertentu anak-anak muda yang masih ragu untuk menggunakan hak pilihnya. Betul. Menurut pandangan Kang, seberapa pentingkah suara para anak-anak muda, atau seberapa pentingkah kita sebagai pemilik hak suara untuk menggunakan hak suaranya di TPS? Ya, apa yang disampaikan tadi bahwa pemilih pemula ini menjadi konsentrasi semua partai, gitu ya. Makanya bagi Partai Demokrat kita akan sosialisasi ke semua grassroots, nanti didampingi oleh PAC, ranting dan anak ranting. Mensosialisasikan pentingnya berpolitik, pentingnya ikut partisipasi pemilu. Karena hakikatnya sebagaimana amanat undang-undang juga konstitusi bahwa akomodasi fasilitator tentang pembangunan ya di partai politik. Gitu ya. Jadi tentunya ini harus dipahami oleh teman-teman yang baru menjadi pemilih pemula bahwa ikut serta
atau menjadi partisipasi di pemilu itu penting karena akan menentukan masa depan Indonesia ataupun Kota Tasikmalaya khususnya. Jadi jangan menyia-nyiakan suara kita. Berarti. Betul. Terus bagaimana sebagai pemilih pemula yang awam terhadap figur, terhadap apa itu partai politik, terhadap beberapa partai kan masih awam ya. Betul. Sejauh mana mereka, bagaimana cara mereka harus memilih atau mengetahui figur yang memang pantas mereka pilih? Betul. Selain penyelenggara pemilu harus bersosialisasi berkenaan dengan pemilu, di Demokrat pun kita menitipkan kepada teman-teman Bacaleg, baru Bacaleg nih, kita sudah menitipkan bahwa mereka sudah mulai memperlihatkan jati dirinya. Figur-figurnya sudah harus diperlihatkan. Kalau sudah terlihat di masyarakat tentunya pasti akan turun ke grassroots langsung bersosialisasi, dan di sanalah waktu dan tempat yang tepat untuk menyampaikan dirinya, terus pentingnya pemilu gitu. Itu adalah hal tepat buat kami, buat Partai Demokrat. Satu, mensosialisasikan dirinya, juga mensosialisasikan Partai Demokrat, mensosialisasikan Mas Ahaye, dan mensosialisasikan pentingnya pemilu. Gitu. Betul, harus disosialisasikan pentingnya pemilu. Bukan hanya sama Demokrat ya, untuk pentingnya pemilu juga semuanya. Sama partai-partai lain, biar partisipasinya juga sama-sama meriah. Ini kan Demokrat Pusat dengan AHY-nya punya misinya perubahan dan perbaikan. Ini yang di Kota Tasik khususnya. Yang ingin Demokrat lakukan untuk Kota Tasikmalaya apa? Untuk Demokrat Kota Tasikmalaya, ya satu adalah pembangunan SDM. Kalau misalkan SDM-nya itu sudah mumpuni, ini tentunya berefek terhadap program-program yang akan memang sudah dituangkan. Jadi yang pertama kali di konsentrasi kita adalah pembangunan SDM. Jadi kalau SDM-nya ini sudah siap, sudah kompeten tentunya, nanti ketika dituangkan program-program ya pasti berjalan dengan baik. Gitu. Jadi SDM ingin hal apa kira-kira yang mesti ditingkatkan atau diubah dari SDM kita di Kota Tasik? Ya, sebagaimana amanat Mas Ahaye ini kemarin di Rapimnas itu ada 7K ini. 7K, apa itu 7K? Yang pertama adalah leadership, kepemimpinan. Nah, ini juga harus ada di setiap individu. Jiwa kepemimpinan itu ada. Yang kedua adalah kerja keras. Yang ketiga kesetiaan. Yang keempat adalah keberanian. Terus selanjutnya adalah kesetiaan. Dan terakhir kekompakan. Ini pesan Ahaye ini, Mas Ahaye, kepada teman-teman kader Demokrat gitu, yang harus ditularkan kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya tentunya. Jadi 7K itu yang ingin 7K itu. Oke. Untuk membangun SDM itu. Itu tidak mudah membangun SDM ya. Betul. Dampaknya juga tidak instan kan? Betul. Berproses. Butuh progres ya. Betul. Butuh dukungan juga dari pemerintah. Iya. Baiklah Kang. Siap. Terima kasih karena kita berada di penghujung acara. Siap. Nah, barangkali ada sedikit yang disampaikan kenapa masyarakat harus melek politik. Pesan saya satu, bahwa Indonesia ataupun Kota Tasikmalaya itu harus betul-betul berpandangan positif berkenaan dengan politik. Jangan alergi politik. Kepada teman-teman ini pemilih pemula, para aktivis, jangan alergi politik. Silakan bergabung dengan partai politik dan jadikan Partai Demokrat sebagai pilihan utama. Karena kita diisi oleh orang-orang milenial yang tentunya bisa satu frekuensi ketika berdiskusi. Terus yang kedua, berharap partisipasi masyarakat tentunya dari kalangan milenial betul-betul ini dimanfaatkan. Karena ruang wadah untuk partisipasi pembangunan Indonesia dan Kota Tasikmalaya itu melalui partai politik. Terima kasih. Bagus sekali itu kan. Oke, baiklah pemirsa Radar Tasik Podcast. Barangkali beginilah percakapan kita. Betul. Percakapan saya dengan Kang Irfan. Semoga memberikan manfaat, dan jangan lupa para simpatisan Demokrat, pengurus, anggota untuk subscribe channel Radar Tasik Podcast. Terima kasih, selamat berjumpa lagi nanti di program Ruang Publik, bicara inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.